Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, jika kita semakin mendalami ajaran Islam, maka kita akan semakin menemukan fakta bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat sempurna. Ajaran yang sangat sempurna, yang sangat paripurna. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi jangan menganggap bahwa Islam itu hanya mengatur persoalan ibadah ritual saja. Islam itu bukan hanya mengatur persoalan sholat saja. Islam bukan hanya mengatur soal puasa saja. Islam bukan hanya mengatur ibadah haji saja. Tapi Islam itu adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya aspek ritual saja, tapi sejak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, bahkan tidurnya itu sendiri, itu ada pedomannya dalam ajaran Islam. Jadi subhanallah, Islam itu jangan hanya dianggap bisa diterapkan di masjid saja. Tidak, Islam itu harus diterapkan bukan hanya ketika kita di masjid, tapi Islam pun harus kita bawa ketika kita di kantor, ketika kita di pasar, ketika kita di tempat-tempat umum, di sekolah, di perguruan tinggi, dimanapun kita berada begitu, pada saat kita bermasyarakat dan seterusnya, dalam keluarga misalnya, dan dalam bermasyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam ini ajaran yang sangat sempurna begitu, sehingga jangan sampai kemudian kita merasa sudah menjadi orang yang soleh begitu, orang yang sudah mengamalkan Islam dengan baik karena kita sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu misalnya. Tidak cukup begitu, karena Islam kan bukan hanya mengajarkan soal sholat saja begitu, masih banyak hal-hal lain yang diatur oleh Islam. Bagaimana kita menata hati kita agar menjadi hati yang bersih begitu, tidak ada penyakit hati dalam diri kita, karena penyakit hati ini kan bisa mengancam begitu. Amal ibadah kita tuh bisa rusak kalau hati kita tuh kotor. Misalnya ibadah kita sebanyak apapun dan sebagus apapun ibadah sholat kita misalnya, tapi dalam hati kita ada riya misalnya, ada rasa ingin mendapatkan pujian dari orang lain atas ibadah yang kita lakukan misalnya, maka itu bisa merusak amalan kita, pahalanya bisa hilang begitu. Artinya ini adalah satu ajaran agama yang memang harus secara komprehensif, secara kafah kita pelajari begitu dan kita laksanakan. Itulah dalam ajaran Islam itu kan prinsipnya kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi ke dalam Islam itu kita harus masuk secara kafah. Kafah itu artinya total, begitu. Total. Secara total, tidak boleh hanya parsial, tidak boleh sebagian saja. Artinya tidak boleh kita hanya menggunakan ajaran Islam itu hanya di masjid saja, tapi ketika kita di kantor kita meninggalkan ajaran Islam begitu. Ketika kita di pasar, kita tidak mau menerapkan aturan Islam. Nah, itu jangan sampai begitu. Itulah sebabnya dalam Islam itu sama sekali ditolak pemahaman tentang sekularisme misalnya. Islam itu sangat tidak sesuai dengan sekularisme, karena sekularisme itu kan mengajarkan pemisahan antara kehidupan ajaran agama dalam kehidupan duniawi begitu. Makanya ajaran sekularisme itu kan dia mengajarkan kepada para penganutnya untuk memisahkan. Jadi kalau di masjid silahkanlah pakai ajaran Islam begitu. Kalau di tempat-tempat ibadah silahkan bawa agama. Tapi kalau di dalam hal bisnis begitu, dalam hal politik, dalam kehidupan bernegara, tidak usahlah bawa agama gitu, tidak usahlah bawa Islam begitu. Nah, itu kan ajaran sekularisme yang sebetulnya bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya mau melaksanakan Islam ketika sholat saja, ketika ibadah ritual saja, tapi ketika kita berbisnis, berpolitik, berbangsa, bernegara tidak mau memakai pedoman Islam begitu. Nah, itulah sebabnya bahwa kita harus meyakini sebagai kaum muslimin bahwa Islam itu adalah ajaran yang sempurna, yang paripurna, yang syamil, yang kamil begitu. Jadi Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan kita, dari mulai hal-hal kecil gitu.
Dari mulai hal kecil, kita masuk toilet saja itu ada pedomannya dalam ajaran Islam. Ada doanya. Kita mau masuk toilet, mana kaki yang dilangkahkan pertama kali pada saat keluar, mana yang pertama kali kita langkahkan begitu. Kemudian ada bacaan doanya ketika kita masuk toilet, ketika kita akan keluar dari toilet ada doanya. Itu ajaran Islam. Ketika kita akan makan, selesai makan, kita bangun tidur, kita akan tidur, itu ada doanya semuanya. Artinya Islam itu mengatur dari hal-hal kecil begitu. Dalam kehidupan rumah tangga ada pedomannya begitu. Tentu ini kan jika kita telusuri dari segi sumber hukumnya ada levelnya masing-masing ya. Misalnya ada Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, kemudian ada Al-Hadis ya, sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum berikutnya. Kemudian setelahnya akan ada lagi beberapa sumber hukum yang lainnya begitu. Jadi kita juga penting juga mempelajari kitab-kitab para ulama ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis begitu, tafsir terkait ajaran Islam, karena itu juga sangat penting untuk kita pahami untuk memahami ajaran Islam secara utuh begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa Islam itu hanyalah agama yang mengajarkan ibadah ritual saja. Jangan sampai kita hanya terkesan Islam itu hanya mengajarkan sholat saja, mengajarkan ibadah haji saja, mengajarkan puasa saja. Tidak. Islam itu ajarannya sangat luas, sangat komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan kita, dari mulai kita lahir sampai kita wafat nanti begitu. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidurnya itu sendiri, itu semua ada pedomannya dalam ajaran Islam. Jadi betapa Islam itu sangat sempurna, paripurna, dan sangat luar biasa. Jadi semakin kita mendalami ajaran Islam, akan semakin kita takjub, kagum dengan kesempurnaan ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan ini bisa semakin menyadarkan kita bahwa Islam ini adalah agama yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita, dan kita pegang teguh, jangan sampai kita mudah terkecoh oleh godaan-godaan yang memang sifatnya itu bisa membahayakan akidah dan tauhid kita. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.